Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tema kultum kali ini saya beri tema yaitu Shaum Madrasah Ruhaniyah. Pelajaran apakah yang diberikan pada madrasah ruhaniyah yang bernama Shaum? Sebagian diantaranya ialah ikhlas. Yang kedua, pembersihan diri. Yang ketiga, ihsan dan ibadah. Marilah kita merenungkan kembali pelajaran ini satu persatu. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas berarti beramal semata-mata karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Shaum adalah latihan ikhlas, sebab shaum tidak kelihatan orang. Kelelahan fisik, kelesuan, mata yang cekung, bibir yang kering bukan menunjukkan shaum saja. Shaum hanya dijalankan dengan ikhlas. Karena itu orang melakukan puasa tidak karena mengharap akan pujian manusia, tidak karena mendambahkan kekayaan, tidak pula ditunjukkan untuk mempertahankan kedudukan. Dalam puasa, orang dididik bahwa keridhaan Allah lebih besar daripada dunia dengan segala isinya. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa ridwanum minallahi akbar. Ikhlas menunjukkan sucinya niat, bersihnya tujuan amal, dan lepasnya manusia dari perbudakan dunia. Karena itu, bila puasa berhasil, manusia tidak lagi membabi buta, mengejar kekayaan. Bila kekayaan itu mengandung murka Allah, dia tidak lagi mempertahankan kekuasaan. Bila kekuasaan itu menghalanginya untuk mencapai ridho Allah, dia tidak lagi bersikeras untuk mempertahankan harga diri, jika harga diri itu malah menjatuhkannya dari Rahman dan Rahimnya Allah. Puasa menegaskan kembali pandangan hidup seorang muslim, wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah lebih besar dari segala-galanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua dari Shaum Madrasah Ruhaniyah yaitu pembersih diri. Dalam puasa, seorang muslim dididik untuk menghindari segala perbuatan yang tercela. Dia mengendalikan lidahnya supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang keji, kata-kata yang tajam yang menyinggung orang lain atau juga menggunjingkan orang lain. Bahkan bila dia dicemooh orang sekalipun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menjawab dengan ucapan yang sangat sederhana, yaitu inni shaim. Aku sedang berpuasa. Dia mengendalikan telinganya, pandangannya, seluruh anggota badannya, bahkan getaran hatinya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, betapa banyaknya orang berpuasa yang tidak mendapat apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan rasa dahaga. Begitu peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takwa tidak akan dapat dicapai tanpa sebuah proses pembersihan diri seorang hamba Allah. Cahaya ruhaniyah tidak akan
mampu menembus hati yang dipenuhi akan perbuatan dosa dan maksiat. Nur Rabbani atau cahaya ketuhanan tidak akan terpantul dari jiwa-jiwa yang kotor. Itu merupakan rangkaian yang kedua, yaitu pembersihan diri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rangkaian yang ketiga yaitu ihsan dan ibadah. Dalam puasa, seorang muslim diajarkan untuk membiasakan berbuat baik. Baik itu berbuat baik kepada Allah, berbuat baik dalam menyembah Allah, dibiasakannya memperbanyak sedekah, menolong orang lain, menggembirakan orang-orang yang susah, dan meringankan beban-beban yang berat yang dialami oleh saudara muslim kita. Pada saat yang sama digerakkannya bibir dan lidahnya untuk selalu berzikir dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ditegakkan kakinya untuk sholat malam, dipenuhi waktunya untuk waktu sahur dengan istighfar. Matanya sayu karena kurang tidur, bibirnya kering karena menahan lapar dan dahaga, tubuhnya lemah karena kehabisan energi, tetapi pandangan kalbunya cemerlang dengan sinar Rabbani. Andaikan 4 pelajaran saum ini dilanjutkan dan betul-betul diterapkan oleh orang-orang muslim di dunia, maka saya yakin dunia ini tidak akan kehabisan orang-orang yang suci, orang-orang yang baik, orang-orang yang takwa, dan orang-orang yang selalu berbuat baik. Keempat kualitas ini akan sanggup memberikan keharuan imani pada kegersangan intelektual, timbangan keadilan pada keponggahan kekuasaan, kelembutan kasih sayang dan kebesaran kekayaan, keutuhan insani pada kemanusiaan yang tercatat. Oleh karena itu, di dalam 4 poin ini merupakan sebagai prasyarat kita sebagai orang Islam untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan puasa kita ini, apa yang difirmankan oleh Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah dan dijadikan amal perbuatan yang sangat-sangat luhur nanti di hadapan Allah kelak kita nanti pada saatnya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, di Unusida ini ada 5 fakultas loh. Fakultas Agama Islam memiliki 2 program studi. 1. Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. 2. Pendidikan Islam anak usia dini. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki 2 program studi. 1. Pendidikan guru sekolah dasar. 2. Pendidikan bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi memiliki 2 program studi. 1. Akuntansi. 2. Manajemen. Fakultas Ilmu Komputer memiliki 3 program studi. 1. Teknik Informatika. 2. Desain Komunikasi Visual. 3. Sistem Informasi. Fakultas Teknik memiliki 3 program studi. 1. Teknik Industri. 2. Teknik Lingkungan. 3. Teknik Kimia. Di Unusida juga banyak beasiswa loh. 1. Beasiswa Kartano. 2. Beasiswa Tahfiz.
3. Beasiswa mahir baca. Kitab kuning. 4. Beasiswa difabel fisik. 5. Beasiswa prestasi. Akademik atau non-akademik. 6. Beasiswa kadar NO. 7. Beasiswa dispensasi. Program studi khusus Prodi Teknik Lingkungan dan Prodi PBE.